Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri. Nah, bagian pertama Anda perhatikan grafik ini, ya. Ini adalah grafik trigonometri. Nah, bagaimana kita, kalau di grafik tentunya kita bisa menentukan mana yang merupakan titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah pada interval mana kita akan menentukan titik maksimum, minimum, atau titik belok. Misalnya kalau pada interval A sampai B ini, maka kita akan lihat bahwa titik maksimum itu pasti tercapai di sini, ya. Maksimumnya pasti di sini, sementara minimumnya di sini, ya. Jadi sekali lagi tergantung dari interval dari fungsi trigonometri yang akan ditentukan titik maksimum, minimum, atau titik belok. Coba Anda perhatikan grafik yang sama tetapi selangnya sudah berbeda. Kita lihat ini selang A sampai B. Nah, pada selang A sampai B ini maka kita bisa lihat bahwa titik maksimum itu pasti tercapai di sini, ya. Tidak ada lagi grafik yang menunjukkan bahwa ada titik yang lebih tinggi lagi, yang kebetulan itu kena pada titik balik, ya, titik balik. Demikian juga untuk titik minimum itu pasti tercapai di sini, ya, tercapai pada titik ini, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan grafik ini. Grafik yang sama tadi. Nah, perhatikan bahwa sebagaimana yang kita pelajari pada titik stasioner, Anda bisa nanti perhatikan di video sebelumnya. Pada saat grafik mencapai titik ini, ya, gradiennya pasti 0. Yang gradien itu kita tahu ditentukan dengan menggunakan turunan pertama. Jadi ada kalau di grafik ini ada 3 titik di mana gradiennya 0. Ini titik yang F aksen A sama dengan 0, ya. Di sebelah sini ini yang F aksen B sama dengan 0. Kemudian ada juga yang di sini, ya. Kita bisa lihat ini garis singgung itu akan sejajar dengan sumbu X, yang berarti bahwa gradiennya itu sama dengan 0, ya. Sekali lagi gradien itu berkaitan dengan turunan pertama. Nah, sekarang kalau kita lihat dari grafik ini, ya, dari grafik ini kita lihat pada selang A, ini selang A yang berwarna kuning. Kita lihat grafiknya ini naik, ya, grafiknya naik yang kalau kita telusuri dari segi geometri maka gradiennya pasti positif semua. Gradiennya pasti positif, sehingga kalau kita menguji titik di sumbu X, kita ujikan pada turunan pertama, pasti kita akan dapat nilai positif. Ini. Nah, pada selang AB ini, kita perhatikan bahwa fungsinya turun. Ini fungsinya turun. Nanti kalau kita uji pada turunan pertama, salah satu titik yang ada di sini, ya, pasti kita akan dapat nilainya negatif. Nah, pada selang dari B sampai C, kita juga masih melihat bahwa grafiknya masih turun. Nanti kalau kita uji turunan pertama, salah satu titik atau beberapa titik di sini, pasti kita akan dapat nilai negatif.
Nah, pada selang C ini, pada selang C yang warna merah ini kita lihat bahwa grafiknya naik. Grafiknya naik yang berarti gradiennya pasti positif. Jadi kalau kita uji pada fungsi di turunan pertamanya, pasti kita akan mendapat hasil positif. Nanti kita akan lihat pada contoh yang akan diberikan selanjutnya. Nah, konsep tadi itu dinyatakan dalam sifat ya, sifat dari sebuah fungsi trigonometri yang mempunyai turunan seperti ini. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini kita masih menyatakan ini sebagai titik maksimum lokal ya, titik maksimum lokal, karena biasanya untuk menentukan titik maksimum, minimum atau belok itu kan biasa ditentukan dengan interval, pada interval mana. Jadi belum tentu semua titik balik ini merupakan titik maksimum ya. Tadi sudah dicontohkan, kita lihat lagi ya. Ini dicontohkan pada grafik pertama. Ini tentunya bukan merupakan titik maksimum. Kenapa? Karena intervalnya dibatasi dari A sampai B. Berarti titik maksimumnya ada di sini, ya. Titik maksimumnya ada di sini. Ya, kita bisa perhitungkan juga dengan pada bagian ini, tetapi yang ini lebih tinggi, ya. Oke, jadi sekali lagi akan ditentukan pada selang mana kita akan menyatakan itu sebagai titik maksimum, minimum, atau titik belok, ya. Demikian juga yang ini ya, pada titik C ya, pada interval C. Kita lihat sebelumnya ini negatif, berubah jadi positif. Turun, naik, berarti ini adalah titik minimum. Ini diistilahkan masih lokal ya. Nanti kalau sudah pada soal intervalnya sudah ditetapkan, maka kita bisa menyatakan apakah itu maksimum atau minimum. Kita akan lihat pada soal yang akan kita bahas berikut ini. Contoh 1. Menggunakan uji turunan pertama, kenapa pakai istilah uji turunan pertama? Karena nanti kita akan bisa juga menggunakan uji turunan kedua, tapi kita masih di uji turunan pertama. Carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2x pada interval X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Seperti biasa, kalau kita masih belum terbiasa dengan atau agak susah menggunakan pi, kita bisa menggunakan ukuran derajat ya, ukuran derajat. Nanti pada hasil akhirnya nanti kita salin ke ukuran pi kembali. Jadi ini 360 derajat ya. Nah, sekarang kita perhatikan urut-urutan pekerjaan. Yang pertama, kita menentukan turunan pertama. Jadi kalau kita tulis kembali, fx itu adalah cos 2x. Cos 2x, kita tentukan turunan pertamanya, f aksen x sama dengan turunan dari cos minus sin, kemudian ada 2 di sini, kita akan dapat negatif 2 sinus 2x. Kemudian kita tentukan syarat stasioner, berarti syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti kita ambil f aksen x-nya itu adalah minus 2 sin 2x
sama dengan 0. Kemudian masing-masing ruas kita bahagi dengan minus 2, berarti ruas kiri kita dapat sin 2x sama dengan 0. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan trigonometri, kita akan ke arah sini ya. Maka kita bisa tulis sin 2x itu sama dengan sinus 0. Karena nilai dari sinus 0 itu adalah 0. Nah, kita akan menentukan nilai x itu sinus 2x sama dengan sinus 0. Kita tulis kembali sinus 2x sama dengan sinus 0. Kemudian kita ambil yang pertama, kita ambil yang ini ya. Berarti kita ambil 2x sama dengan 0 tambah k kali 360 derajat. Kalau masing-masing ruas kita bagi 2, berarti kita dapat sini x sama dengan ini 0 ya. 0 bagi 2 0. 360 derajat bagi 2 180 derajat. Berarti ini k kali 180 derajat. Nah, ini kalau kita ambil nilai k sama dengan 0, maka kita akan dapat x sama dengan 0, berarti 0 ya, x sama dengan 0. Kalau kita ambil k sama dengan 1, maka kita dapat x sama dengan 180 derajat ya. Kemudian kalau kita ambil k sama dengan 2, maka kita akan dapat x sama dengan 2 kali 180 derajat 360 derajat. Kita tidak perlu ambil k sama dengan 3 karena sudah lewat. Perhatikan batas tadi ya, dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita ambil yang kedua ini ya. Yang kedua, berarti kita ambil sini adalah 2x sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya kan 0, berarti ini adalah 180 derajat tambah k kali 360 derajat ya. Selanjutnya kalau kita bagi 2, berarti ini kita dapat x sama dengan 180 derajat bagi 2 adalah 90 derajat tambah k kali 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari nilai x. Kita mulai dari ya, kita ikuti saja ini. Kalau k sama dengan 0 ya, k sama dengan 0, maka x yang di sebelah sini bernilai ini 0, berarti 90 derajat. Kalau k sama dengan 1, k sama dengan 1, x-nya adalah ini 180 derajat kali 1 tambah 90 derajat itu adalah 270 derajat. 270 derajat. Kita tidak ambil k sama dengan 2 karena kalau k sama dengan 2 ini sudah nilai 360 derajat tambah 90 ya. Sudah melewati interval yang diberikan.
Kita ingat kembali ya, ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai stasioner. Berarti kita mulai dari yang X sama dengan 0 derajat. Berarti kita dapat F dari F0. Kita lihat kembali fungsi asalnya cos 2x ya. Ini fungsi asalnya cos 2x. Berarti kita akan substitusi pada fx itu ya. Jadi kita tulis kembali. Jadi untuk fx sama dengan cos 2x. Berarti kita dapat F0 itu adalah cos 0 derajat. Nah, nilai dari cos 0 derajat adalah 1. Kemudian kita ambil X yang kedua itu adalah 90 derajat. Berarti kalau kita cari F 90 derajat itu sama dengan cos 2 kali 90 180 derajat. Cos 180 derajat itu sudut berelasi ya, kuadran kedua. Kuadran kedua setara dengan cos 0 derajat tapi negatif ya. Nanti kalau kurang paham nanti coba lihat di video tentang sudut berelasi ya. Ini setara dengan minus cos 0 derajat. Nilainya adalah, jadi ini nilai min 1. X yang berikut adalah 180 derajat ya, 180 derajat. Kita lihat nilainya F 180 derajat. Berarti itu adalah 180 kali 2 berarti cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu kuadran keempat sama saja dengan cos 0 derajat, tanda positif ya. Nanti ingat sudut berelasi. Jadi ini sama saja dengan cos 0 derajat, nilainya 1. Kemudian X yang selanjutnya adalah 270 derajat. Berarti kita mencari F dari 270 derajat ya. Itu berarti kita mencari nilai cos 2 kali 270 itu adalah 540 derajat ya. 540 derajat itu sama saja dengan, kalau kita hitung, kalau kita kurangkan dengan 360 derajat itu sama saja dengan cos 360 kita kurangkan dari 360 berarti 180 ya. Ya. 180 derajat tambah 360 hasilnya 540 ya. Kenapa sama saja? Karena periode dari cos yang 360 derajat ya. Jadi nilai cos 540 derajat itu sama saja dengan cos 180 derajat yang nilainya juga sama dengan ini yang di atas, minus cos 0 derajat, atau nilainya adalah minus 1. Nah, yang terakhir itu adalah X sama dengan 360 derajat ya. Coba kita lihat kembali di sebelumnya ya, ini 360 derajat ya. Berarti kita akan mencari nilai dari F 360 derajat. Berarti ini sama dengan cos 720 derajat. Nah, kalau kita lihat untuk periode dari
kosinus 360 derajat, berarti ini sub ini ya, karena kelipatan dari 360 derajat sama saja nilainya dengan cos 0 derajat ya, yang nilainya adalah 1. Sehingga kita mendapatkan nilai stasioner itu kan hanya berubah dari minus 1 atau 1. Jadi nilai stasionernya adalah minus 1 dan 1. Nah, sekarang titik stasionernya berarti ini ya, pasangannya 0 dengan 1 ya. Titik stasionernya adalah 0 dan 1. Kemudian ada 90 derajat dan minus 1. 90 derajat minus 1. Ini dia ya, yang ini. Kemudian 180 derajat, 180 derajat, pasangannya adalah 1. Kemudian 270 derajat, pasangannya minus 1. 270 derajat, pasangannya adalah minus 1. Kemudian 360 derajat itu pasangannya 1. 360 derajat pasangannya adalah 1. Nah, kalau kita akan salin ke bentuk pi, maka kita dapat 0 derajat itu kan 0 pi, jadi bisa 0,1. 90 derajat itu adalah 1/2 pi atau pi per 2. Pi per 2 pasangannya adalah minus 1. Kemudian 180 derajat itu pi, jadi ini pi, 1. Kemudian 270 derajat itu adalah 3/2 pi ya, atau 3 pi per 2. 3 pi per 2 pasangannya adalah minus 1. Dan yang terakhir 360 derajat itu adalah 2 pi, pasangannya adalah 1. Jadi ini adalah 2 pi, 1. Oke, selanjutnya kita akan uji nilai fungsi tersebut pada garis bilangan ya. Jadi ini ada yang tadi ya, ini 0 derajat. Kemudian ini ada 90 derajat atau pi per 2 ya. Kemudian di sini ada 180 derajat itu atau pi ya. Kemudian ini adalah 270 derajat. 270 derajat atau 3 pi per 2 ya, 3 pi per 2 untuk ukuran radian ya. Kemudian yang terakhir adalah 360 derajat atau 2 pi. Nah, perhatikan kita akan menguji pada turunan pertama ya. Coba kita lihat kembali. Turunan pertamanya adalah minus 2 sinus 2x. Minus 2 sinus 2x. Minus 2. Kita tulis di sini boleh minus x. Kita tulis di bawah saja untuk memudahkan kita. Jadi f aksen x itu adalah minus 2 bentar ya, minus 2 sin 2x ya. Nah, jadi untuk menentukan tanda di sini ya, kita akan uji sembarang titik
antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kita bisa uji misalnya titik yang mudah ya. Misalnya karena ini sinus, kita ambil sinus 60 derajat ya. Sinus 60 derajat. Jadi ini kita ambil titik sampel X sama dengan 60 derajat. Berarti kalau kita cari F aksen 60 derajat, itu adalah minus 2 sinus 2 kali 60 derajat. Oh ya, untuk memudahkan berarti ya tidak apa-apa ya. 60 derajat. Berarti ini adalah minus 2 sinus 120 derajat. Kita tentukan nilai sinus 120 derajat itu di kuadran kedua itu setara dengan sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat seper 2 akar 3, tetapi ada tanda negatif ya. Kita perlu hati-hati. Ini ada tanda negatif. Berarti hasil akhir dari perhitungan ini ya, hasil akhirnya adalah negatif. Kita tidak perlu mencari persis berapa nilainya, tapi kita sudah dapat bahwa di sini ternyata negatif. Tandanya adalah negatif. Ya. Nah, kalau di sini misalnya kita ambil titik ini antara 90 sampai 180, kita ambil sudut istimewa misalnya 120 derajat ya. 120 derajat kita masukkan ke sini ya. Berarti ya kita akan menghitung secara cepat. Ini 120 derajat masuk di sini berarti 240 derajat. Nah, 240 derajat itu ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinus nilainya negatif. Ya, perhatikan nilai sinus negatif. Tetapi di muka sini ada negatifnya. Berarti sebentar kita bisa langsung mencari, oh ini pasti positif. Ya. Ya. Tanpa kita menghitung detail seperti ini ya. Jadi saya ulangi, kita menguji titik 120 derajat, uji pada turunan pertama 120 derajat dikali 2 240. 240 itu di kuadran ketiga nilai sinus negatif ya. Nilai sinus negatif. Tetapi akan dikali dengan negatif 2, berarti hasilnya pasti positif. Nah, kita uji sekarang untuk yang ada di selang sini. Kita ambil salah satu titik sudut istimewa 180 derajat. Ya, kita bisa ambil 210 ya. Kita ambil 210 derajat. Baru kita masukkan pada ini ya. Masukkan pada turunan pertama 210 derajat dikali 2 adalah 420. Jadi sebentar dikali 2 ini dapat ada 420. Kalau kita kurangkan dengan 360 berarti kita dapat sudutnya adalah sama saja dengan sudut 60 derajat. Ya, ini akan sama dengan sudut 60 derajat. 60 derajat untuk nilai di sebelah sini ya. Jadi sinus 60 derajat itu positif ya. Seper 2 akar 3, tetapi jangan lupa ada negatif di sini. Berarti tanda di sini adalah negatif. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ya.
Kita lihat satu titik di sini ya. Misalnya kita ambil 300 derajat ya. 300 derajat. Kemudian kita akan uji di sini ya. 300 derajat berarti ini akan dapat ya. Karena ini terakhir saya tulis lengkap, minus 2 sin 600 derajat ya. 600 derajat. Nah, kalau kita ambil kelipatan dari 360 itu adalah 720. Kemudian kita kurangkan dengan 600 berarti tertinggal 120 ya. 120 derajat. Kita cari saja 120 derajat itu sinus kuadran kedua positif 180 kurang 60. Berarti ini sama saja dengan minus 2 sinus 60 derajat. 60 derajat itu kan, bentar ya, ini 60 derajat. 60 derajat itu kan ada di kuadran pertama nilainya positif. Ya, nilainya sebentar ya. Sebentar. Ya, ini maaf, ini ada kesalahan. Jadi kita tidak boleh menghitung dari 720 ya. Kita hitung 600 kan itu dekat periode sin itu adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu ditambah 240 derajat dapat 600. Jadi ya, sinus 600 ini sama saja dengan sinus 240 derajat ya. Jadi ini saya tulis di atas ya. Minus 2 sin 240 derajat. Nah, 240 derajat ini ada di kuadran ketiga. Nilai sinus adalah negatif. Jadi nilai sinus negatif ini, nilai negatif dikali negatif yang di depan ini berarti kita akan dapat pada selang ini nilainya adalah positif. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kan kita akan melihat perubahan tanda. Jadi ini ada perubahan tanda, kira-kira kalau kita gambar ini turun baru naik ya. Turun baru naik. Berarti yang merupakan titik balik minimum yang ini ya, ini turun baru naik. Turun baru naik berarti titiknya adalah ya, ini ada yang satu turun baru naik, ini juga turun baru naik. Turun baru naik. Kita lihat dulu yang berarti ini adalah yang minimum. Minimum itu adalah titik ya minus 90 derajat 90 derajat koma minus 1 ya. Pasangan 90 derajat adalah minus 1 ya. Pasangan 90 derajat adalah minus 1. Berarti ini adalah yang minimum ya. Yang minimum. Nah, 90 derajat itu tadi kita sudah konversi, itu adalah pi per 2, minus 1 ya. Baru yang satu lagi ini ya, yang sebelah sini ya. Coba kita lihat, dia turun baru naik. Turun baru naik. Turun baru naik itu adalah 3 per 2 pi ya. 3 per 2 pi itu pasangannya adalah ya, ini yang 3 per 2 pi ya. 3 per 2 pi pasangannya minus 1 ya. Kenapa ada dua titik yang menjadi minimum? Karena nilainya sama ya. Nilainya sama-sama minus 1. Jadi ini 3 pi per 2, minus 1. Itu yang minimum. Nah, yang maksimum itu kan akan dilihat dari
positif ya, jadi ini positif baru turun ya. Pergerakan grafiknya positif negatif ya, naik turun berarti kita itu adalah P. Itu pasangannya adalah P, kita lihat pasangannya ini ya, 180 derajat, pasangannya adalah 180 derajat, 1 atau P, 1. Jadi kita akan menuliskan titik balik minimum adalah P, 1. P, 1. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Dengan menggunakan uji turunan pertama, carilah titik belok fungsi trigonometri Y sama dengan X tambah sin X pada interval 0 sampai 2pi. Nah, kita mulai dengan penyelesaian, berarti pertama kita akan menentukan turunan pertama ya. Kita tuliskan fungsinya fx sama dengan x tambah sinus x. Kita tentukan turunan pertama, aksen x sama dengan turunan dari x itu 1, turunan dari sin x adalah cos x, 1 tambah cos x. Selanjutnya kita tentukan syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Kita isi f aksen x-nya 1 tambah cos x sama dengan 0, atau kita boleh sederhanakan cos x sama dengan minus 1. Nah, sekarang kita akan bawa ke bentuk persamaan trigonometrinya, berarti kita tuliskan dulu ini cos x sama dengan cos yang nilainya minus 1 itu cos 180 derajat. Nanti bisa lihat di ada video tentang sudut berelasi ya. Oke, berarti kita dapat sebentar ya. Jadi cos x sama dengan cos 180 derajat. Ya. Kita tuliskan kembali. Cos x sama dengan cos 180 derajat. Berarti kita ambil yang bagian pertama dulu, berarti x sama dengan 180 derajat tambah k kali 360 derajat. Jadi kalau kita ambil k sama dengan 0, kita akan peroleh x sama dengan 180 derajat. K sama dengan 1 itu pasti sudah lewat ya. Ini yang pertama kita sudah dapat. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua berarti kita ambil pertama x sama dengan minus ya. Minus 180 derajat tambah k kali 360 derajat. Kalau kita ambil k sama dengan 0 itu dapat negatif ya. Bolehnya kita ambil k sama dengan 1. K sama dengan 1, kita akan dapat x 1, 360 kurang 180 adalah 180 derajat ya. Kalau k sama dengan 2 sudah lewat ya. Berarti kita cuma dapat ya 1 itu 180 derajat atau pi ya. Ini pi ya. Nah, sesudah itu kita melakukan ini dulu ya. Kita menentukan sebelum ke uji nilai, seperti tadi kita akan menentukan nilai stasioner ya. Nilai stasioner. Oke, kita tentukan langsung di sini ya.
nilai stasioner. Jadi karena X itu hanya pi ya, berarti kita akan ambil fungsi asalnya. Fungsi asalnya kita lihat X tambah sinus X. X tambah sinus X. Berarti kita akan substitusi X sama dengan pi, berarti Fp adalah, perhatikan tadi ya, X tambah sinus X. X-nya diganti pi, pi ditambah sinus pi. Nah, sinus pi itu adalah sinus 180 derajat. Sinus 180 derajat, ya, supaya Anda tidak bingung, ini saya tulis ulang. Sinus 180 derajat. Sinus 180 derajat itu di kuadran kedua nilainya positif. Ya, sama saja dengan sinus 0 derajat. Sinus 0 derajat itu nilainya 0, berarti hasil akhirnya adalah pi. Sehingga kita tulis nilai stasionernya adalah pi. Kita boleh tulis ulang. Nilai stasioner itu adalah pi, kemudian titik stasioner. Titik stasioner berarti ini ya, X sama dengan pi, berarti kita tuliskan pi, pi. Oke, langkah terakhir kita akan menguji pada garis bilangan. Jadi kita punya yang tadi ya, ini kan 0, yang pi tadi ini ya, titik stasionernya. Ini selang dari 0 sampai 2 pi. Berarti kita coba ya, kita tulis kembali, kita menguji pada turunan pertama. Coba kita tuliskan kembali turunan pertama. F aksen X itu adalah 1 tambah cos X. 1 tambah cos X. Kita tulis untuk mengingat. 1 tambah cos X. Nah, ini kan 90 derajat. Ini 360 derajat. Ini 0 derajat. Kita pilih salah satu titik ya. Misalnya di sini titik ujinya kita ambil misalnya 45 derajat. X sama dengan 45 derajat. Baru kita uji pada turunan ini ya. Cos 45 derajat itu kan positif. Positif. Positif ditambah positif. Positif. Berarti kita akan dapat, oh kalau begitu tanda di selang ini adalah positif. Kemudian kita lihat tanda pada selang ini ya, antara 90 sampai 360 derajat kita boleh ambil misalnya 120 derajat. Coba kita lihat X sama dengan 120 derajat. 120 derajat kita substitusi ke sini, berarti kosinus 120 derajat itu kuadran kedua itu kosinus 120 derajat sama saja dengan minus ya, minus, oh ya, untuk memudahkan ini saya tulis di sini ya, F aksen X sama dengan 1 tambah, langsung saja kita tulis cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama saja dengan di kuadran kedua cosnya negatif, 180 kurang 60, berarti ini adalah minus cos 60 derajat. Nah, berapakah nilai cos 60 derajat? Itu adalah cos 60 derajat 1/2 ya, 1/2. Ya, berarti ini adalah 1 ditambah minus 1/2. 1 tambah minus 1/2 itu adalah 1 ya. Setengah.
setengah itu positif, berarti tanda di sini adalah positif. Berarti Anda perhatikan karena tandanya sama ya, positif ke positif ya. Jadi kira-kira kalau di grafik dia begini. Positif baru dia naik lagi ya. Naik ya. Kalau kita gambarkan ya, grafiknya akan naik, ada baru dia berbelok seperti ini ya. Sehingga kita bisa menuliskan kesimpulannya, titik belok adalah P, P ya. Titik beloknya adalah P, P. Oke, demikian pembahasan untuk menggunakan uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok. Semoga bermanfaat.